Untuk melayani pemudik tahun ini, PT Bandara Internasional Batam yang menjadi pengelola Bandara Hang Nadiem Batam menambah jumlah penerbangan hingga 34% dibanding hari normal. Jika pada hari normal hanya terdapat 80 penerbangan, pada arus mudik kemarin dalam satu hari terdapat 121 penerbangan. Lalu bagaimana dengan arus balik usai Lebaran 2024? Kita telah terhubung dengan Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Bapak Fikri Ilham Kurniansyah. Selamat malam, Bapak Fikri. Selamat malam, pemirsa TV Batam dan seluruh kru yang bertugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga kepada seluruh pemirsa dan juga kru TV Batam. Ya, Lebaran usai, Pak. Bagaimana kesibukan Bandara Hang Nadiem saat ini? Yang pertama, kami mengapresiasi atas animo masyarakat yang tidak hanya mudik sebenarnya untuk Batam ini, karena jumlah penumpang yang pergi dan yang datang baik sebelum Hari Raya Idul Fitri, artinya seminggu sebelumnya, dan sampai dengan hari ini jumlahnya berimbang. Jadi penuh berangkat dan penuh juga datang, walaupun kemarin sebelum Lebaran. Agak berbeda dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa, di mana penerbangan penuh sebelum Lebaran, tapi setelah Lebaran kosong ke Jawa, tetapi sebaliknya juga tinggi dari Jawa dan kosong ke Jawanya. Jadi ini agak berbeda dengan kota-kota di Jawa. Ini saya kira suatu berkah bagi Batam dan Kepri secara umum, bahwa masyarakat yang hilir mudik itu berimbang. Jadi bebannya juga tidak terlalu berat sebenarnya, seperti yang terjadi di Jawa, di mana one way traffic. Itu yang paling penting kami sampaikan. Yang kedua, kami juga mengapresiasi kepada seluruh airline ya, yang sudah bekerja sama karena permintaan yang begitu tinggi masyarakat Kepri, khususnya Batam yang ingin pulang kampung dan juga yang ingin berlibur ke Batam dan sekitarnya, itu kita bisa layani dengan penambahan lebih dari 35% atau 34% penerbangan, artinya dalam satu hari. Dan ini tentu pemirsa harus juga kita pahami bahwa jumlah pesawat yang beroperasi setelah COVID 2020 itu total pesawat itu berkurang jauh, ya hampir 25% berkurang. Dan tapi alhamdulillah Batam mendapat dukungan support dari seluruh airline untuk menambah pesawat. Ya, ini sebenarnya kita rebutan dengan Jawa untuk penambahan pesawat sebenarnya. Tapi alhamdulillah airline baik Garuda, Citylink, Lion Group, sampai yang Sriwijaya, NAM, dan lain-lain itu juga mendukung kita untuk memenuhi keinginan kebutuhan masyarakat, baik yang datang maupun yang pergi. Itu secara umum dapat kami sampaikan. Ya Pak Fikri, tapi jika dibandingkan dengan arus mudik kemarin, pada arus balik hingga hari ini, apakah jumlah penumpang lebih banyak, Pak? Total tanggal 3 sampai tanggal 9, artinya satu hari sebelum Lebaran itu mencapai 119.000 orang yang pulang pergi. Dan tanggal 10 sampai tanggal 16 kemarin, atau sampai tadi pagi, jam 3 sore kami cek tadi pagi, sudah mencapai 114.000. Artinya jumlah yang berangkat dan pulang dan sekarang ini berimbang, masih berimbang. Dan memang puncaknya kalau keberangkatan kemarin, arus balik itu di tanggal 6, 7 tinggi. Ini tanggal kemarin 15, 14, 15 itu mencapai hampir 20.000 orang. Jadi hampir sama kira-kira yang berangkat dan pulang. Begitu kira-kira secara umum. Saat arus mudik, Pak Fikri, kemarin banyak yang mengeluhkan antrian di counter check-in. Apakah ada evaluasi dari pengelola bandara sendiri, Pak? Yang pertama, kita kalau kita perbaiki dari tahun yang lalu sebelum kita kelola, terjadi antrian itu saat masuk bandara. Itu tinggi sekali, ya. Nah itu menyebabkan chaos dan orang banyak yang komplain waktu masuk bandara. Tetapi tahun ini kita sudah mengkoreksi, tidak ada antrian untuk masuk bandara. Jadi semua orang yang sudah tiba bandara, kami masukkan ke check-in counter, ke area check-in counter. Memang itu konsekuensinya kenapa kami masukkan, karena di check-in counter itu
terdapat AC, dingin, lebih dingin. Kalau di luar panas. Jadi lebih dingin. Sehingga masyarakat memang terjadi antrian di dalam bandara. Setelah kami evaluasi, memang banyak penumpang yang takut ketinggalan. Jadi penumpang pesawat yang jam 2 siang, jam 1 siang itu pun mereka datang jam 7, jam 8 pagi. 4 jam atau 5 jam sebelum keberangkatan. Tapi alhamdulillah kita bekerja sama dengan seluruh airline. Seluruh penumpang itu sudah melakukan web check-in, mobile check-in atau e-check-in. Nah, hampir 95% kecuali bayi, orang tua, dan yang membutuhkan pertolongan yang tidak bisa melakukan web check-in, e-check-in yang harus check-in di counter. Jadi 95% sudah. Jadi antriannya bukan antrian dalam konteks check-in, tapi antrian dalam rangka drop baggage. Jadi prosesnya cepat sekali. Satu jam dengan jumlah penumpang 20.000 itu berarti 1 jam. Kalau kita beroperasi sekitar 20 jam itu berarti 1 jam itu 1.000 orang. Nah 1.000 orang itu kalau kita lihat dalam waktu 60 menit, jadi 1 menit itu sudah hampir berapa itu? Lebih daripada 115 orang per menit untuk melakukan check-in. Jadi sangat cepat. 15 orang per menit melakukan check-in itu sudah angka yang cukup fantastis untuk Bandara Batam karena kecepatan untuk check-in, karena orang tidak lagi melakukan check-in seat, tapi hanya untuk drop baggage. Evaluasi kami tentu bagaimana mengatur bahwa penumpang ini ke depan. Tadi pagi kami rapat dengan beberapa airline, khususnya yang mempunyai volume besar. Tahun depan kami usahakan agar penumpang sudah bisa mencetak bagasi labelnya di rumah, ya. Di luar bandara. Jadi mereka sudah bisa mencetak bagasinya dengan jumlah bagasi sesuai dengan jatahnya. Nah, apabila yang kelebihan itu yang nanti tinggal membayar di bandara. Jadi kalau e-check-in sudah, nanti bagasi check-in juga sudah bisa mencetak label bagasinya, bahkan bisa menimbang di rumah. Ini tahun depan kami harapkan ini bisa lebih cepat. Yang kedua, memang kebiasaan kemarin kami lihat sebenarnya yang karena sudah melakukan check-in cukup sebenarnya 1 orang yang melakukan drop bagasi, tidak harus semua keluarga, tetapi kenyataannya setiap keluarga 7 orang yang ingin berpergian ya 7 orang yang mengantri. Nah ini kami himbau kemarin untuk yang membawa anak-anak, orang tua tidak perlu mengantri, cukup tunggu aja di luar antrian, biarkan bapaknya yang mengantri. Ini evaluasi kami terhadap antrian itu. Tetapi alhamdulillah dari begitu antrian banyak tidak terdapat penumpang yang ketinggalan karena memang prosesnya lebih cepat. Dan penumpang juga karena takut ketinggalan, mereka datang 4 jam sampai bahkan 6 jam sudah berada di bandara, menyebabkan sedikit antrian yang ya tentu kepadatan. Tapi secara umum sudah sangat baik, dan evaluasi kami tahun depan bagaimana bagasi ini drop baggage lebih bagus lagi. Itu, Pak. Ya, Pak Fikri, pesawat dengan nomor penerbangan JT238 dari Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru hari ini gagal mendarat di Batam. Apakah betul, Pak? Secara ini kami belum dapat laporannya ya. Kami akan cek, nanti kan kami sampaikan. Tapi sampai malam ini saya belum dapat laporannya. Tetapi kalau kita lihat cuaca hari ini Batam sih baik-baik saja. Tadi sedikit hujan tapi cuaca bagus gitu. Kami akan cek laporannya. Tapi biasanya sebelum terbang seperti itu Pak dari Pekanbaru, apakah mungkin pilot JT238 itu contohnya tidak mendapat informasi cuaca dari Batam kah Pak, atau seperti apa? Kalau cuaca di Batam ini memang perubahannya sangat cepat. Jadi ini fenomena alam di Batam ini memang unik ya, sebenarnya hampir sama dengan Singapura, daerah-daerah kepulauan ini. Jadi sehingga kadang-kadang kalau kita lihat plan cuaca itu masih visible, artinya jarak pandangnya masih visible. Nah, memang kalau tiba-tiba hujan deras dalam waktu singkat ya, Batam ini bisa berubah dengan cepat gitu karena putaran angin dan sebagainya, itu menyebabkan jarak pandang. Nah, tentu kami sebagai pengelola bandara tidak mengizinkan kalau mengganggu keselamatan penerbangan. Jadi kalau misalnya jarak pandangnya sangat terbatas gitu ya, kemudian
angin kencang, kami lebih baik menolak untuk menerima pendaratan ya, artinya mengarahkan pesawat untuk divert ataupun kembali ke bandara awal. Intinya untuk semua keselamatan penerbangan ya, jangan sampai kita mengambil risiko apabila cuaca itu berubah dengan cepat. Sekali lagi kalau Batam memang kita alami perubahannya itu cuaca itu sangat cepat. Jadi kadang-kadang di Batam Center tidak hujan, tapi bandara hujan deras dan sebagainya. Dan Batu Aji terang benderang gitu. Nah ini kadang-kadang berubah juga dan sebagainya. Ini Batam kita alami begitu. Artinya runway Hang Nadiem sendiri bagaimana Pak? Apakah siap didarati? Artinya tidak siap didarati ketika pesawat meskipun hujan keadaannya? Oh, kalau landasannya siap dengan 4.000 ini sangat siap sebenarnya, aman. Cuma memang jarak pandang. Ya, pilot harus mempunyai jarak pandang yang cukup. Masing-masing ada ketentuan keselamatan penerbangan. Kalau mereka jarak pandang visualnya tidak cukup, tentu kita tidak izinkan. Tapi bandara landasannya sendiri cukup panjang, 4.000, tidak khawatir sebenarnya. Cuma kita lebih berhati-hati karena jarak pandang pilot untuk melihat landasan itu seperti apa visualnya, walaupun sudah ada automatic landing ya. Tapi kita ingin lebih safe lah. Itu lebih penting keselamatan penerbangan diutamakan bagi kami di pengelola Bandara Hang Nadiem. Baik, Pak Fikri, terakhir selama melayani pengguna jasa bandara, baik maskapai maupun penumpang, apakah ada kendala yang perlu mendapat penanganan khusus dan segera? Kalau tentu kalau kita lihat yang kami akan lakukan adalah perubahan sistem ya, karena sistem sekarang ini adalah masih menggunakan sistemnya airline. Ke depan kami akan menggunakan multi sistem, artinya semua airline bisa menggunakan sistem. Jadi kalau sekarang kan counter Lion khusus, counter Batik khusus, counter Garuda khusus. Sebenarnya tidak harus demikian. Di bandara lain sudah menggunakan sistem multi sistem ya, common use system. Jadi ketika misalnya counter Garuda kosong tidak digunakan, maka airline bisa gunakan. Demikian juga dengan Citylink, demikian juga dengan Nam Air ataupun dengan airline yang lain. Jadi common use sistem ini dalam waktu dekat akan kami implementasikan sehingga ketika semua misalnya flight itu penuh ya tentu yang tidak ada penerbangan kita bisa gunakan counternya. Jadi tidak dedicated counter khusus untuk check-in counter. Itu yang paling krusial yang kami evaluasi dan tadi kami sudah arahkan kepada Direktur Teknik untuk segera inisiasi segera penggunaan common use check-in itu. Demikian juga gate ya. Gate sekarang masih dedicated. Kita harapkan nanti gate itu bisa digunakan oleh berbagai maskapai sesuai dengan jam yang masuknya gitu. Kira-kira itu bisa lebih cepat. Ya baik, terima kasih Pak Fikri atas waktunya. Sama-sama terima kasih kepada pemirsa TV juga ke kru semuanya, terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf lahir batin, semua untuk kebaikan masyarakat, penumpang, pengguna jasa dan semua stakeholder. Salam. Ya, baik Pak.